Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada saudara semua dimanapun berada. Semoga saudara selalu diberi kerezekian, selalu dilancarkan usahanya, selalu dilancarkan ekonominya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hari ini Mbak Salim akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan kepada saudara semua. Semoga dengan pengetahuan yang Mbak Salim bagikan ini membuat saudara memudahkan mencari rezeki dari mana saja. Dan ilmu ini adalah ilmu kuno warisan leluhur kita yang turun-temurun. Namun banyak orang yang tidak tahu bahwa ilmu ini sungguh mulia dan banyak digunakan oleh kalangan tertentu. Nah, pada orang tua-tua kita dahulu, pada masa lampau ya, sebelum berdirinya ada bank di Indonesia ini, maka penyimpanan uang yang ada di Indonesia, kira-kira mereka menyimpan uang di mana waktu dahulu itu? Ya pasti yang terlintas dalam pikiran saudara adalah mereka menyimpan uang di dalam bantal, entah itu di dalam peti, di bawah tanah, di bawah kasur, atau di dalam rumah tapi di bawah lantai dan ditutupi yang rapat agar tidak ada yang mengetahui bahwa saudara menyimpan barang berharga atau uang di tempat tersebut. Karena pada zaman dahulu memang belum mengetahui tentang adanya bank. Jadi disimpan secara tradisional turun-temurun pada zaman dahulu. Perlu saudara ketahui, sebelum ada bank yang berdiri di Indonesia, para leluhur kita pada masa lalu menyimpan uang juga pada bank tersendiri, yaitu bank pribadi mereka. Mereka menciptakan satu bank yang tradisional, yang kuno, yang fungsinya sama dengan bank saat ini, agar barang berharganya berupa uang dan lain-lainnya aman dari jangkauan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di zaman modern seperti ini, untuk menyimpan uang di bank itu mendapatkan keuntungan. Jadi bank tradisional yang digunakan oleh leluhur kita pada masa lalu, yaitu untuk menyimpan uang mereka, fungsinya sama juga dengan uang yang tersimpan pada bank tersebut. Nah, insya Allah akan berlipat ganda secara melimpah atau secara gaib dan ajaib. Dan bagaimana mereka para leluhur kita membuat bank secara tradisional dan menjadikan berlimpah ruah walaupun disimpan. Nah, ada kisah nyata di saat itu, yaitu ada seorang juragan tanah ya, yang lumayan hartanya. Nah, seorang juragan tanah tersebut yang berasal dari negeri Persia. Dan orang tersebut sukses di tanah Jawa, yaitu dia mempunyai berhektar-hektar tanah ya, tanah garapan, tanah persawahan, tanah perkebunan yang ada di sekitar kampung itu. Nah, karena keuletannya dia menjadikan orang yang terkaya dan terpandang di daerah tersebut. Menurut kabarnya, beliau masih bersahabat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari garis Husain. Dan beliau awalnya datang ke daerah Jawa, yaitu sebagai penyebar agama Islam. Namun Allah berkehendak lain, sehingga menjadikan beliau seorang juragan tanah yang terkaya di daerah tersebut. Ternyata tuan tanah tersebut selain sebagai orang yang soleh, juga memiliki bank tradisional yang rahasia. Bank tradisional tersebut sangat mendongkrak ekonominya dan menjadikan sebagai juragan tanah karena ekonominya yang melimpah saat itu. Jadi beliau itu menyimpan uangnya bukan di bank ya, bukan di bank umum, di bank pemerintahan. Karena waktu itu bank belum berdiri di masa lalu itu ya, apalagi di suatu daerah di Jawa yang ada di pedalaman. Sehingga kabar mengenai bank tersebut tentu saja tidak sampai kepada mereka yang ada di pelosok. Jadi bagaimanakah tuan tanah yang soleh ini membuat bank gaib atau bank tradisional? Yaitu caranya adalah, yang pertama adalah dari riwayat beliau yang diturunkan kepada sanak familinya. Ya, beliau berkata bahwa berdoa itu tidak akan nikmat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Nah,
Sama seperti halnya orang makan tanpa ada lauknya ya. Jadi hambar bila kita makan nasi saja. Dan surat Al-Fatihah tersebut sudah melengkapi seperti halnya ada lauknya, ada ikannya, ada sambalnya, dan ada sayurannya. Jadi surat Al-Fatihah itu melengkapi setiap nasi yang kita makan. Nah, akhirnya dengan surat Al-Fatihah itu terasa nikmat bila kita makan. Seperti halnya kita mau memakan nasi ya, tidak ada lauk pasti rasanya sangat hambar. Lalu beliau membuka rahasianya, yaitu beliau mencari bambu kuning sebesar paha orang yang besar atau orang yang dewasa. Dan bambu itu panjangnya sekitar setengah meteran ya, tidak panjang, tidak terlalu pendek. Bambu kuning tersebut beliau potong-potong, yang di pangkalnya dipotong di bawah ruas ya, di bawah ruas buku dari bambu tersebut. Dan di ujungnya di atas ruas buku dari bambu itu, sehingga bambu itu memiliki dasar yang tertutup, satu dan ujung yang berlubang. Lalu saat itu beliau menulislah surat Al-Fatihah dengan memakai tangan ya, langsung ditulis pakai pena. Tapi saat beliau menulisnya bersamaan dengan menulis surat Al-Fatihah, beliau juga membaca surat Al-Fatihah. Tapi membacanya bersuara ya, tidak keras, tidak pelan, tapi hanya cukup diri kita yang mendengarnya. Jadi ketika beliau menulis ayat yang pertama ya, surat Al-Fatihah, maka setiap tulisan tersebut terputus, maka akan disambung. Dan beliau akan membaca sambungan tulisan tersebut. Jadi kira-kira seperti ini contohnya. Kita sambil menulis surat Al-Fatihah sudah sampai dari Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, saat kita menulis Ar-Rahmanir-Rahim ya, sampai ayat tersebut, beliau langsung meneruskan menulisnya dan lengkap sampai selesai surat Al-Fatihahnya. Jadi saat kita menulis surat Al-Fatihah ya, contohnya kita menulis Bismillahirrahmanirrahim, ya kita bersamaan dengan menulisnya, kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu kita meneruskan menulis Ar-Rahmanirrahim, maka lisan kita juga bersamaan menulisnya, yaitu Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, bersamaan. Jadi tidak putus-putus. Tangan kita menulis berirama dengan lisan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita menulisnya pelan-pelan mengikuti irama yang di bibir kita. Nah, waladhdallin hingga sampai waladhdallin, tarik napas pelan-pelan, kita tulis ya, waladhdallin kita tulis, sudah sampai dolin. Nah, lepaskan napas sambil kita membaca amin. Nah, amin ini juga ditulis hurufnya. Bagi saudara yang ingin tahu surat Al-Fatihah, di sini ya. Ini contohnya surat Al-Fatihah, dan aminnya juga ditulis ya, sebagai penutupnya. Itu menulisnya di kertas ya. Setelah kita selesai menulis di kertas, lalu gulunglah kertas tersebut dan masukkan ke dalam bambu kuning yang sudah kita siapkan itu. Nah, setiap beliau mendapatkan keuntungan atau mendapatkan rezeki atau mendapatkan kelimpahan harta, maka beliau pisahkan keuntungan dan modal ya. Jadi contohnya beliau jual beli atau berdagang pada hari itu, hari ini dapat uang sekitar 3 juta, modalnya adalah 700.000 contohnya ya. Maka yang beliau masukkan ke bank tradisional tersebut, yaitu dimasukkan ke bambu kuning, hanya 700.000 ya, yang modalnya saja dimasukin ke bambu kuning tersebut. Nah, setelah itu beliau tutup dan diikat dengan tali, lalu digantung di belakang pintu depan rumah atau depan warung kita. Yang penting jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, dan tutup sedemikian rupa, bisa ditutup pakai kain mori atau ditutup kain agar tidak mencurigakan kepada orang lainnya ya. Insya Allah bila saudara sudah melakukan
bank tradisional warisan leluhur ini ya, bank buatan daripada tuan tanah yang soleh ini, maka sama fungsinya seperti bank-bank yang berdiri saat ini yang lebih modern pun tidak mau kalah ya. Dan keuntungan dari jual beli yang didapatkan menjadikan berlipat ganda secara gaib. Jadi kalau keuntungan di bank secara modern saat ini itu terbatas ya. Tapi bila dimasukkan ke bambu kuning itu, maka keuntungannya tidak bisa dicerna dengan akal logika manusia. Jadi bambu kuning itu selain mengandung energi gaib, juga akan menarik sesuatu yang ada di sekitarnya. Pada intinya, dengan warisan bank tradisional milik leluhur ini, menjadikan uang yang saudara masukkan ke dalam bambu tersebut akan berlipat ganda, entah datangnya dari mana arah saja ya. Jadi kita tidak akan mengetahui, bukan uang ini datang langsung tiba-tiba banyak sekali di dalam bambu, bukan langsung ada uangnya menumpuk di bambu tanpa kita memasukkan, bukan hal itu yang terjadi, tapi akan membuat kehidupan dalam berdagang, dalam mencari rezeki saudara akan terbantu secara gaib ya, melewati energi bambu kuning ini. Hal ini sudah turun-temurun ratusan tahun yang silam, maka tidak heran pada zaman dahulu banyak orang tuan-tuan kaya raya, tuan tanah menjadi saudagar-saudagar kaya raya di daerahnya. Hal ini menjadikan sebuah rahasia warisan leluhur kita. Jadi bagi saudara yang mengikuti jejak leluhur tersebut untuk mendirikan bank gaib secara tradisional, maka carilah bambu kuning dan tata caranya seperti Mbah Salim jelaskan di atas. Semoga bermanfaat penjelasan bank gaib tradisional ini. Ini solusi bagi saudara yang selama ini jual beli, berdagang, usahanya macet. Maka segera amalkan ilmu menabung lewat bambu kuning ini. Semoga bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.